Halo guys, selamat datang di channel Crypto News. Hari ini kita akan bahas update mengenai Terra Luna, Cardano, Polkadot, dan XRP, serta info umum lainnya. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu update mengenai Terra Luna. Terra Luna telah meluncurkan Terra Bridge V.2 di mainnet menggunakan Cosmos IBC dan Axelar Network. Namun, peluncuran ini direspon negatif oleh pasar dengan harga Terra Luna dan Terra Classic yang turun. Terra Bridge V.2 ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer lintas rantai token antara Terra 2.0, Ethereum, Osmosis, Secret, Cosmos, dan Juno. Aplikasi web Terra Bridge memungkinkan pengguna untuk mentransfer aset Terra melintasi blockchain lain melalui jembatan masing-masing. Pengguna dapat menghubungkan dompet mereka dengan plugin browser. Dompet yang didukung termasuk Terra Station di Terra 2.0, MetaMask, Coinbase, Trust Wallet, lalu Wallet Connect di Ethereum dan Binance Chain Wallet, atau MetaMask di Binance Smart Chain. Namun, harga Terra Luna dan Terra Classic turun setelah peluncuran Terra Bridge V.2. Harga koin Terra Luna terpantau anjlok sebanyak 15% dan Terra Luna Classic turun 9,9% per berita ini dibuat. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu update survei atas koin Cardano, Polkadot, dan XRP. Beberapa investor besar memindahkan asetnya setara 200 miliar dolar dari Ethereum ke 3 koin alternatif, Cardano, Polkadot, dan XRP. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh manajer aset digital CoinShare, ditemukan semenjak Maret 2022, para investor tersebut mengalokasikan aset mereka ke 3 koin di atas, di mana mereka melihat ada potensi bullish di masa mendatang. Seperti yang dilaporkan oleh Daily Hodl, tercatat alokasi dana investor kepada Cardano meningkat dari 5% menjadi 12%, XRP dari 4% menjadi 6%, dan Polkadot dari 9% menjadi 13%. Namun, saya ingin menyampaikan bahwa informasi di atas adalah murni pandangan dan opini dari penulis, yang bertujuan hanya sebagai informasi, bukan sebuah nasihat keuangan atau ajakan investasi atau lainnya. Tetap lakukan dior ya guys. Kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu update mengenai info umum. Ada update dari Badan Pemerintah Amerika, yaitu CFTC, atau dalam bahasa Indonesia disebut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, yang mengajukan gugatan ke perusahaan Gemini Trust di Pengadilan Distrik Selatan Amerika, New York. CFTC menggugat Gemini karena menganggap pada tahun 2017 silam, Gemini membuat pernyataan palsu atau menyesatkan sehubungan dengan produk berjangka Bitcoin. Kasus ini berpusat pada lelang reguler yang berlangsung di platform kripto Gemini, yang menentukan pembeli dan penjual yang akan diterima untuk produk kontrak berjangka Bitcoin. Kita lanjut ke update kedua mengenai The Fed. Pada tanggal 2 Juni 2022, The Fed akan memulai QT atau Quantitative Tightening. QT adalah kebalikan dari QE, Quantitative Easing, yang ditetapkan The Fed sejak awal pandemi 2020. Saat QE, lebih banyak uang yang dicetak dan didistribusikan. Namun, saat ini dengan kebijakan QT, maka jumlah uang yang dicetak dan didistribusikan akan berkurang. The Fed berencana menurunkan balance sheet sebanyak 47,5 miliar dolar per bulan selama 3 bulan, dan di September 2022 akan bertambah hingga 95 miliar dolar. The Fed menargetkan pengurangan balance sheet sebesar 7,6 triliun dolar pada akhir 2023. Pak Fundal, manajer SWY FTX, meyakini QT akan berdampak negatif pada market. Kita lanjut ke update ketiga dari NFT Bored Ape Yacht Club. Dilaporkan pada 4 Juni 2022, server Discord Bored Ape disusupi oleh hacker
dan tercatat kurang lebih 145 ETH dalam bentuk 32 NFT terdampak dari serangan ini. Hacker berhasil menyerang akun Discord manajer proyek komunitas Boris Wagner, di mana hacker menggunakan akun Discord Boris Wagner untuk memposting link, penipuan atau phishing. Dari hack tersebut dilaporkan sebanyak 32 NFT berhasil dicuri dengan nilai total kerugian sebesar $360.000. Sekian berita update hari ini. Mohon like, subscribe, dan share-nya ya guys. Terima kasih.